Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Rituansyah, NIM saya 352010333. Saya dari kelas IE 20C5, Fakultas Teknik Industri, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Baik, saya di sini akan mengerjakan tugas UAS Psikologi Industri, yaitu menjelaskan tentang jurnal yang telah dikirim. Baik, lanjut ke materi. Konflik hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat atau perselisihan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja berkaitan dengan syarat-syarat kerja seperti pemenuhan hak-hak pekerja atau serikat pekerja, harapan atau kepentingan pekerja dan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja di suatu perusahaan. Menurut Simanjuntak tahun 2003. Konflik sendiri merupakan perselisihan yang terjadi antara dua orang atau kelompok yang mengakibatkan keinginan untuk menghambat, mengganggu, merugikan pihak yang menjadi lawannya. Dari asumsi di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah apa latar belakang konflik hubungan industrial dan bagaimana bentuk konflik yang terjadi di perusahaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang konflik hubungan industrial dan bentuk-bentuk konflik hubungan industrial. Diharapkan penelitian ini memberi manfaat bagi pekerja untuk memperbaiki dan menjalin hubungan dengan karyawan yang lain, manajemen, dan pemegang saham, serta bagi pengusaha untuk memperbaiki sistem manajemen dan mencari solusi konflik. Metode penelitian. Pemilihan PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk sebagai tempat penelitian memiliki alasan yang kuat. Di satu sisi, PT Tambang Batubara Bukit Asam yang dikenal dengan nama PTBA merupakan salah satu perusahaan energi pengganti minyak bumi yang pemasarannya sudah mencapai skala internasional. PTBA memiliki anak perusahaan dan cabang di beberapa kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Alasan pengambilan metode ini karena konflik hubungan industrial di suatu perusahaan bersifat rahasia. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam observasi penelitian ini adalah catatan anekdotal. Proses observasi anekdotal yaitu observer mencatat hal-hal yang penting. Alat pengumpulan data dalam metode wawancara penelitian yaitu hasil wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dan semi-structured interview. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, berkas pemeriksaan, dan kebijakan perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam wawancara ini adalah analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara induktif. Hasil dan pembahasan. Sejarah singkat berdirinya PT Tambang Batubara Bukit Asam adalah sebagai berikut. Kegiatan penambangan batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dimulai tahun 1919 oleh pemerintah Belanda dengan nama Bukit Asam Mijnenstein Kolen berdasarkan Stadblad No. 1 nomor 198 tahun 1919. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1968, ketiga tambang batubara yang masih bekerja yaitu tambang batubara Ombilin di Sumatera Barat, tambang batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan, dan tambang batubara Mahakam di Kalimantan Timur. Disatukan dalam PN tambang batubara dan masing-masing tambang tersebut menjadi unit produksi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990, Perum Batubara digabung menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero atau yang disingkat PTBA dan mengelola dua unit penambangan yaitu unit penambangan Ombilin (UPO) dan unit pertambangan Tanjung Enim (UPTE). PTBA mengembangkan briket batubara sebagai energi alternatif mengganti minyak tanah dan kayu bakar pada tahun 1993. PTBA memiliki anak perusahaan yaitu PT Batubara Bukit Candi yang dibentuk 1996 dan berkedudukan di Tanjung Enim. Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Kerja Sumber Daya Manusia Unit
Unit kerja SDM berada di bawah jajaran Direksi SDM dan Umum yang terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, pengembangan dan pelatihan, hubungan industrial, administrasi, dan pengelolaan kinerja. Latar belakang atau penyebab konflik. Konflik yang dihadapi subjek penelitian beragam, tergantung masalah yang dihadapi. Bagian perencanaan mempunyai masalah dengan tenaga kontrak. Masalah ini muncul karena tenaga kontrak perusahaan mengalami ketidakjelasan status menjadi karyawan, padahal sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan adanya karyawan yang ingin mutasi. Bagian pengembangan dan latihan mempunyai masalah dengan anak putus sekolah yang dilatih di Satuan Kerja Pengembangan dan Latihan Sumber Daya Manusia atas program Satuan Kerja Kemitraan dan Bina Lingkungan yang bekerja sama dengan Disnaker Muara Enim. Bagian administrasi dan pengelolaan kinerja pegawai memiliki masalah dengan pensiunan yang ingin uang pensiunnya dinaikkan. Bagian hubungan industrial menangani masalah rumah tangga yang kebanyakan dilatar belakangi masalah material. Konflik atasan bawahan yang dilatar belakangi oleh pemberdayaan kerja bawahan dan atasan, pencurian, dan masalah lain yang berkaitan dengan karyawan. Contoh kasus yang terjadi di PTBA adalah kasus pencurian yang dilakukan Pak T inisial dan Pak N kasus DRGR yang melakukan tuntutan hukum, kasus rumah tangga karyawan, kasus serikat pekerja, dan masalah komunikasi antar satuan kerja. Rintangan komunikasi menjadi masalah bagi karyawan PTBA. Masalah rumah tangga yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kasus rumah tangga yang ditangani pihak hubungan industrial kira-kira 15 kasus per tahun. Penyebab masalah ini adalah material. Konflik yang disebabkan oleh tenaga kontrak disebabkan mereka ingin harus terus bekerja dan tidak mau diberhentikan. Pemberdayaan kesempatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan laki-laki dan perempuan merupakan faktor penyebab konflik yang dilihat dari segi gender. Penyebab lain masalah adalah usia atasan lebih muda dari bawahan. Bentuk konflik. 1. Konflik hierarki. Bentuk konflik yang dihadapi subjek PEJ adalah konflik tenaga kontrak dengan manajemen. Salah satunya adalah konflik DRGR. 2. Konflik interaksi. Konflik karyawan dengan manajemen antara lain keinginan karyawan untuk mutasi. Karyawan merasa keberatan mengikuti pelatihan, kasus pencurian, ketua serikat pekerja yang meminta pembelaan hukum ke Depnaker Trans Jakarta, dan jenjang karir yang tidak jelas. 3. Konflik intraperorangan. Konflik batin yang dirasakan subjek DS, konflik pensiunan yang ingin kenaikan uang pensiun, dan konflik peserta pelatihan. 4. Konflik fungsional. Konflik atasan bawahan yang dihadapi oleh inisial Pak H. Konflik Pak H ini timbul karena kekuasaan yang dimiliki oleh manajernya. Jenis konflik. 1. Perselisihan yang terjadi PTBA mengenai kenaikan jenjang yang berhenti atau SK mentok. 2. Perselisihan antara serikat pekerja yang terjadi di PTBA adalah serikat pegawai Bukit Asam memiliki masalah dengan PPBA yang berkaitan dengan penyesuaian hak yang diberikan kepada serikat pekerja. Dampak positif. Dampak positif konflik ini yaitu 1. Konflik akan meningkatkan harga diri. Hal ini dirasakan oleh subjek TK yang merasa puas setelah menyampaikan keluhan dan bisa mewakili rekannya yang lain, dan subjek DS mengatakan akan merasa prihatin dan akan memikirkan masalah yang dihadapinya. 2. Menurut Pickering tahun 2000 menyatakan motivasi akan meningkat ketika menghadapi konflik. Karyawan bagian perencanaan motivasinya meningkat ketika tenaga kontrak yang dipindahkan ke pihak ketiga. Dampak negatifnya yaitu mengemukakan waktu terbuang sia-sia sebagai dampak negatif konflik. Kasus yang dialami PTBA tentang pensiunan yang melakukan segala cara untuk menaikkan uang pensiun yang dirasakannya kekecilan. Masalah ini membuat waktu mereka terbuang sia-sia. Untuk mengatasi hal ini karena pemegang saham tidak menyetujui kenaikan pensiun. 2. Dampak negatif konflik antara lain yaitu produktivitas menurun. 3. Tingkat psikologis dan gangguan tingkah laku. Cara mencegah konflik. 1. Cara mencegah konflik yang dipakai. Cara mencegah konflik.
Cara mencegah konflik yang dipakai perusahaan adalah serikat pekerja dan PKB. Masalah yang dihadapi karyawan PTBA adalah masalah jenjang karir yang tidak jelas dan produktivitas kerja karyawan yang tidak pernah diukur. Di perusahaan ada penilaian prestasi kerja pegawai atau PPKP yang berisi kinerja dan produktivitas, tetapi hasil akhirnya untuk penilaian kinerja selama 1 semester. Cara penyelesaian konflik. Masalah manajemen dengan pensiunan diselesaikan dengan sistem berjenjang. Masalah akan ditangani oleh atasan satuan kerja yang bersangkutan, kemudian masalah akan ditangani satuan kerja hubungan industrial. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak Hubin akan diserahkan ke MPKP atau Majelis Pertimbangan Kinerja Pegawai. 2. Cara penyelesaian konflik hubungan industrial belum bisa diterapkan di PTBA karena lembaga bipartit belum terbentuk di PTBA. 3. Konflik manajemen dengan tenaga kontrak diatasi dengan memindahkan tenaga kontrak tersebut kepada pihak ketiga, yaitu koperasi atau PT Batubara Bukit Candi. 4. Pendirian dana pensiun sebagai anak perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan uang pensiun juga merupakan solusi yang dilakukan manajemen untuk mengatasi masalah dengan pensiunan di kemudian hari. Kesimpulannya, hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan latar belakang konflik yang terjadi di PTBA adalah rintangan dan masalah komunikasi, kegantungan tugas, perbedaan gender, kekaburan batas-batas bidang kerja, dan sifat individu. Berdasarkan latar belakang konflik, dapat disimpulkan bahwa bentuk konflik yang terjadi di PTBA antara lain konflik hierarki, konflik interaksi, konflik intraperorangan, dan konflik fungsional. Sedangkan jenis konflik yang muncul adalah perselisihan hak antara karyawan dan manajemen, perselisihan serikat pekerja antara SPBA dan PBBA. Pihak perusahaan telah melaksanakan syarat kerja, namun perusahaan masih memiliki konflik. Masalah tersebut mengenai hubungan pengusaha dan pekerja, yaitu jenjang karir yang tidak jelas dan produktivitas kerja yang tidak pernah diukur. Di samping itu, perusahaan memiliki peraturan tentang suami istri yang tidak boleh bekerja di perusahaan sejak tahun 1998 dan mekanisme peminjaman uang harus sepengetahuan pihak administrasi. Konflik hubungan industrial memiliki dampak positif dan negatif. Cara pencegahan konflik yang dipakai di PTBA adalah serikat pekerja dan PKB, dan cara penyelesaian konflik belum bisa dilakukan karena lembaga bipartit belum terbentuk di PTBA. Saran: berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian, maka diharapkan penulis memberikan sumbangan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi satu pihak pekerja, yaitu pihak pekerja agar memperbaiki dan meningkatkan kualitas komunikasi antar karyawan dan manajemen atau pihak pengusaha. 2. Pihak pekerja agar memperbaiki disiplin kerja agar tercipta kinerja yang baik bagi perusahaan. Untuk pihak pengusaha, yaitu 1. Pihak pengusaha disarankan agar secepatnya melakukan pembentukan lembaga bipartit untuk menyelesaikan masalah karyawan dan perusahaan. 2. Pihak pengusaha disarankan melakukan pengukuran produktivitas kerja karyawan agar terciptanya kepuasan kerja. 3. Pihak pengusaha agar memberikan pelatihan untuk karyawan Hubin agar bisa melakukan pemeriksaan secara standar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.